Direktur Tony mengeluarkan sebatang pena mencoret saham yang diberikan padanya, berkata pada Daniel dengan serius, "Mohon, hapus yang ini. Kalau tidak, aku tidak akan menerimanya." Tony, menjaga dan melindungi grup Skywin bukan hal yang mudah, Daniel berkata dengan serius. Sekarang ada aku, grup kita berjalan dengan stabil. Memintamu untuk menggantikan posisiku, itu sangat mudah. Namun, prasyarat dari surat wasiat ini adalah aku sudah tidak ada, baru akan berlaku. Namun kamu harus tahu, begitu aku tidak ada, grup Waylands akan bergolak. Anda akan menghadapi tekanan yang sangat besar, mungkin juga akan berada dalam bahaya. Jadi memberimu saham 10% tidaklah banyak. Anda memberiku begitu banyak saham, apa aku tidak perlu menghadapi masalah itu? Direktur Tony balik bertanya. Yang harus dihadapi, tetap harus dihadapi. Memberiku saham sebanyak apapun juga tidak bisa dihindari. Kedua putriku sudah menikah, sekarang menetap di luar negeri. Mereka menjalani hidup dengan sangat baik, tidak kekurangan uang. Anda memberiku begitu banyak saham, aku juga tidak tahu harus bagaimana menghabiskannya. Jika ada terlalu banyak saham, akan diawasi orang, malah semakin berbahaya. Biarkanlah aku yang sudah tua ini hidup dengan baik beberapa tahun lagi. Mendengar kata-kata ini, Daniel sedikit tersentuh. Direktur Tony menolak saham dengan cara seperti ini. Dia malah tidak menemukan alasan untuk terus bersiteguh lagi. Beberapa tahun ini, grup Skywin mengalami pasang surut. Ada yang bergabung, juga ada yang pergi. Hanya Tony satu-satunya, meskipun dia sangat suka bersaing dengannya. Tetapi pada saat genting, orang tua ini selalu ada. Terima kasih. Daniel tidak ingin mengatakan sesuatu yang munafik, hanya bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata itu. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, telah berkontribusi bagi bisnis sains dan teknologi. Direktur Tony berkata dengan tulus, jika hanya mengandalkan kami, sama sekali tidak bisa memanfaatkan cara komersial untuk mempromosikan produk teknologi. Andalah yang memanfaatkan kelebihan sendiri, menggabungkan pasar dengan kemampuanmu sendiri, membuat aku yang sudah tua ini bisa mengembangkan fungsinya. Semuanya saling melengkapi, mencapai kesuksesan satu sama lain. Daniel tersenyum. Anda tidak mau saham, ingin apa? Bisa beritahu aku pasti akan memuaskanmu dengan segenap tenaga. Saat ini masih belum ada yang diinginkan. Tunggu saat aku terpikirkan. Aku tidak akan sungkan padamu. Direktur Tony berdiri. Jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Hari ini ada tes produk baru. Aku harus pergi melihatnya. Pergilah. Daniel menganggukkan kepala. Antar Direktur Tony. Baik. Rian maju ke depan berkata dengan hormat. Silahkan, Direktur Tony. Direktur Tony berdiri dan pergi. Saat berjalan sampai depan pintu, dia terpikirkan sesuatu, menoleh dan berkata pada Daniel, "Oh ya, Presiden Daniel, cari kesempatan. Aku ingin bertemu secara pribadi dengan Carlos. Aku merasa dia sangat berbakat. Hanya ingin berdiskusi dengannya tentang misteri teknologi. Sekarang dia ada di rumah. Rian, pergi aturkan." Daniel sangat senang bagaimanapun juga jika Direktur Tony bersedia mengajarinya secara langsung. Itu adalah hal yang sangat baik. Baik, Rian segera membawa Direktur Tony pergi mencari Carlos. Di sini pengacara Joy telah merevisi persyaratannya, mengirim ulang versi teknologi kepada Daniel. Presiden Daniel, coba Anda lihat apakah masih ada hal lain yang perlu direvisi. Sementara begini saja, Daniel meliriknya. Selain itu,
kamu bantu aku buat sebuah perjanjian tambahan. Perjanjian ini, selain kamu dan aku, siapapun tidak boleh mengetahuinya. Mengerti? Isi perjanjiannya, jika aku meninggal karena hal tak terduga, semua aset pribadi atas namaku akan secara otomatis dialihkan pada Tracy dan ketiga anakku. 4 orang masing-masing memiliki 25%. Daniel berpesan dengan teliti masalah setelah kematiannya. Pengacara Joy mencatatnya semua. Di luar, Ryan membawa Direktur Tony datang mencari Carlos. Carlos sedang membuat sebuah penemuan kecil. Melihat Direktur Tony datang, segera menyapa dengan hormat. Kemudian mereka berdua bertukar pendapat di dalam ruang kerja. Ryan meminta Bibi Riana menjaganya di sini, kemudian turun ke lantai bawah untuk menemui Daniel. Pada saat ini seorang pengikut tergesa-gesa datang untuk melaporkan, "Kak Ryan, ada seorang nona bernama Friska datang mencari Tuan Daniel." "Hah?" Ryan tercengang sejenak, kemudian sadar kembali. "Friska Amberson?" "Benar, itu namanya." Pengikut itu berjaga di villa sepanjang waktu tidak mengenal Friska Amberson. "Tahan dulu sebentar, aku pergi tanya Tuan Daniel." "Iya." Ryan buru-buru datang ke ruang kerja menemui Daniel. Pada saat ini perjanjian tambahan sudah selesai dibuat. Pengacara Joy sedang memperlihatkannya pada Daniel. "Tuan Daniel, Nona Friska datang." Ryan melaporkan dengan suara ringan, "sedang menunggu di luar halaman." "Bagaimana bisa dia mencari sampai sini?" Daniel mengerutkan kening. "Aku juga tidak tahu." Ryan sedikit canggung. "Namun alamat tinggalmu juga bukan rahasia besar di dunia bisnis. Jika berniat untuk mencarinya, itu juga bisa didapatkan." Daniel diam selama beberapa detik berkata, "Persilahkan dia duduk di taman. Sebentar lagi aku ke sana." "Baik." Ryan buru-buru pergi menyapanya. Daniel memeriksa perjanjian, berpesan beberapa patah kata pada pengacara Joy, kemudian kembali ke kamar untuk ganti pakaian, lalu datang ke ruang makan di taman. Friska duduk di kursi dengan anggun, matanya melihat ke bawah. Sepertinya ada sesuatu yang dia pikirkan. "Nona Friska." Daniel berjalan kemari. Friska buru-buru berdiri dan menyapanya. "Presiden Daniel, maaf sudah mengganggumu." "Bagaimana kamu tahu alamat rumahku?" Daniel menatapnya dengan tersenyum. "Aku meminta orang untuk mencari tahu." Friska sedikit tidak enak hati. "Maaf, aku tahu ini tidak benar, tapi aku..." Dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu hanya menggigit bibir bawahnya dengan malu. Daniel tahu maksudnya. Hari itu memang mau mengajaknya makan bersama. Suasana lumayan baik, kemudian dihancurkan oleh Duke Louis. Kemudian dia pun memutuskan kontak dengannya, tidak membalas pesan, juga tidak mengangkat teleponnya. Hatinya cemas, makanya datang ke rumah mencarinya. 2 kali pertemuan, selalu terganggu di tengah jalan, sedikit kurang sopan. Daniel berkata dengan elegan, "Hari ini traktir kamu makan, kamu pilih tempatnya." "Benarkah?" Friska sangat gembira mencoba untuk bertanya, "Apakah boleh di rumahmu?" "Ada tamu dan anak-anak di rumah, tidak leluasa." Daniel langsung menolaknya. "Kamu suka laut? Kita pergi ke laut untuk menikmati angin laut saja." "Oke." Friska menganggukkan kepala berulang kali. Meskipun Daniel menolaknya mentraktir dia makan di rumah, tetapi bersedia membawanya pergi ke laut juga merupakan kesempatan yang sangat baik untuk berinteraksi berdua. "Ryan." Daniel menoleh untuk memerintahkan. "Pergi atur." "Baik." Ryan segera pergi mengaturnya. "Silakan." Daniel berpesan beberapa kata-kata kepada Bibi Riana, kemudian membawa Friska naik ke mobil.
Pada saat ini di dalam ruang kerja di lantai 2, Carlos melihat adegan ini melalui jendela, mengerutkan kening, bertanya pada pelayan wanita yang ada di sampingnya. "Siapa wanita itu?" "Sepertinya itu adalah teman Presiden." Pelayan wanita menjawabnya. "Itu Nona Priska Amberson, wakil presiden wanita dari grup R di Korea. Anak muda yang luar biasa, latar belakangnya sangat menonjol." Direktur Tony langsung bisa mengenali Priska 2 tahun ini. Dia juga sedikit terkenal di dunia bisnis. "Oh," Carlos meresponnya, tidak berkata apa-apa. "Urusan orang dewasa, anak kecil tidak perlu khawatir," Direktur Tony berkata sambil tersenyum. "Ayo, kita lanjut membahas topik tadi." "Iya." Carlos menarik kembali pikirannya, lanjut meneliti masalah penemuan baru dengan Direktur Tony. Di sisi lain, Daniel mengundang Priska naik ke mobilnya, lanjut turun bukit menuju Laut Selatan. Di dalam mobil, Priska dengan senang mengobrol dengan Daniel tentang topik-topik yang santai. Daniel meresponnya dengan acuh tak acuh, terakhir beralih ke topik proyek Stadium Paris. 2 hari ini, Tuan Besar Lois seharusnya sudah pergi mencarimu, kan?" "Sudah." Priska menganggukkan kepala, menjawab sambil tersenyum. "Menawarkan persyaratan yang sangat baik, berharap aku bisa menjadi pemegang saham. Aku sudah menolaknya." "Oh, kenapa?" Daniel sedikit terkejut. "Jika itu adalah persaingan bisnis biasa, aku tidak akan mengalah," Priska menjawab dengan jujur. "Namun, hal itu berkaitan dengan Nona Tracy. Dia adalah mantan istrimu. Aku tidak ingin menyulitkanmu." "Tidak akan sampai menyulitkanku." Daniel sedikit merasa bersalah, namun tetap harus berterima kasih padamu. "Tidak perlu berterima kasih. Ini adalah tindakan pribadiku. Tidak ada hubungannya denganmu," Priska berkata sambil tersenyum. "Kamu juga tidak pernah mengungkitnya. Aku sendiri yang tidak ingin terlibat ke dalamnya." "Iya," Daniel meresponnya. "Presiden Daniel, sebenarnya hari ini aku datang mencarimu." Priska belum selesai berbicara pada saat ini, satu unit mobil berwarna putih melewatinya dari samping. Daniel tanpa sadar menoleh untuk melihat itu mobil Bentley berwarna putih milik Duke Louis. Dia mengerutkan kening dengan erat, segera memerintahkan, "Putar balik." "Baik." Pengawal putar balik di persimpangan jalan. Priska tercengang bertanya dengan heran, "Presiden Daniel, apakah lupa sesuatu?" "Maaf, hari ini mungkin tidak bisa traktir kamu makan lagi," Daniel berkata dengan mengerutkan kening. "Kamu turun di depan saja, kita buat janji lain kali." "Tapi," awalnya Priska ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menarik kembali kata-katanya, berkata dengan pengertian, "Tidak apa-apa, kamu lanjutkan kesibukanmu dulu. Ingat menghubungiku jika sudah selesai." "Baik." Daniel sedikit merasa bersalah. "Aku akan menelponmu." Iya. Tampak senyuman lembut di wajah Priska. Tidak peduli kapanpun, dia selalu mengatur emosinya dengan sangat baik. Mobil berhenti di depan. Priska turun mobil. Mobilnya juga berhenti di pinggir jalan. Mobil Daniel kembali ke bukit, melaju ke arah villa sisi utara. Priska berdiri di tepi jalan, melihat mobilnya melaju kencang. Senyuman di wajahnya pelan-pelan menghilang dan menjadi sangat kecewa. Sudah ketiga kalinya, setiap kali janji temu selalu terputus di tengah jalan. Setiap kali karena Tracy. "Tadi itu sepertinya adalah mobil Duke Louis," pelayannya berkata dengan mengerutkan kening. "Kabarnya Nona Tracy tinggal di villa sisi utara, Presiden Daniel, karena melihat Duke Louis pergi mencari Nona Tracy. Jadi dia kembali." "Aku tahu." Wajah Priska muram sejenak, sorotan matanya juga tidak bisa dikendalikan dengan menjadi suram.
Kalau begitu, pelayan menatapnya dengan hati-hati. Tunggu di sini. Rizka naik mobil. Tunggu mobil Duke Louis turun bukit. Iya. Ketika Tracy bangun di pagi hari, tangannya masih sakit. Dia membersihkan diri dengan bantuan Naomi. Setelah selesai ganti pakaian, ia turun ke lantai bawah untuk sarapan. Ketiga anak kecil itu pagi-pagi ikut Paula turun bukit untuk bermain. Rumahnya sangat sunyi. Tracy malah sedikit tidak terbiasa. Nona Tracy, kurangi minum kopi. Lambungmu kurang sehat. Naomi mengingatkannya dengan perhatian. Tadi malam tidak tidur nyenyak, sekarang mengantuk. Tracy menggosok-gosok alisnya. Hari ini masih ada sesuatu yang mau diurus, harus bersemangat. Mengurus sesuatu? Hal apa? Naomi sedikit terkejut. Sekarang mereka selain menjaga anak-anak, hampir tidak ada hal yang bisa dilakukan. Jika kita tidak mencari masalah, masalah juga tetap akan datang mencari kita. Tracy menatap ponselnya. Saat bangun tadi pagi, ada satu panggilan tidak terjawab. Itu panggilan dari Tuan Besar Lois. Dia tidak menelpon balik, namun dia merasa Tuan Besar Lois akan mencari ke rumahnya dengan sangat cepat. Hal apa? Naomi baru mau bertanya, seorang pengawal wanita tergesa-gesa datang melaporkan. Nona Tracy, Tuan Besar Lois datang. Membawa berapa orang? Tracy bertanya. Membawa 3 orang pengikut. Pengawal berkata, Duke Louis tidak datang. Persilahkan mereka masuk. Tracy meletakkan alat makannya, memberi isyarat dengan matanya pada Naomi. Naomi segera pergi mengumpulkan orang-orang berjaga-jaga secara diam-diam. Waktu itu Tuan Besar Lois baik padanya, lalu menendangnya. Setelah sudah mencapai tujuannya, Tracy baru saja pergi dan dia sudah meminta orang untuk pergi menangkapnya. Triknya yang licik itu terlalu merugikan. Kali ini masih ada muka untuk datang ke rumahnya. Tentu saja Tracy harus berjaga-jaga dengan segenap tenaga. Gerbang halaman dibuka, mobil Bentley berwarna putih melaju masuk. Naomi membawa orang untuk menyambutnya. Pintu mobil dibuka. Tuan Besar Lois membawa 3 orang turun dari mobil. Wajahnya penuh dengan senyuman lembut. Tracy, sangat sulit mencari tempatmu ini. Tuan Besar Lois, sudah lama tidak berjumpa. Tracy duduk di sofa di aula, menatap Tuan Besar Lois dengan dingin. Menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menemukan tempatku ini. Entah ada petunjuk apa. Lihat apa yang kamu katakan. Sebagai senior, apa aku tidak boleh datang mengunjungimu? Tuan Besar Lois melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak banyak pengawal di sana dan sikapnya menjadi lebih santai. Anak-anak tidak ada di rumah, pantas saja sepi. Dia tahu betul bahwa Tracy sangat mempedulikan keselamatan anak-anak. Ketika anak-anak keluar, ia pasti akan mengutus sejumlah orang besar pengawal untuk melindungi mereka. Sekarang di seluruh villa hanya tersisa 3 orang pengawal. Tidak perlu lihat lagi. Tracy tahu apa yang dipikirkan Tuan Besar Lois. 3 pengawal saja sudah cukup. Tuan Besar Lois batuk beberapa kali dan tersenyum canggung. Jangan menganggapku seperti orang luar. Aku kesini kali ini untuk membicarakan tentang kerjasama, bukan untuk perang. Tuan Besar Lois tampaknya sangat pelupa. Tracy melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Bukankah terakhir kali Anda yang mengutus seseorang untuk menangkapku? Aku hanya memintamu untuk kembali. Duke tidak rela berpisah denganmu. Tuan Besar Lois berkata dengan percaya diri. Kamu sendirilah yang terlalu berprasangka buruk dan mengira mereka akan menyakitimu. Tracy merasa bahwa orang tua ini benar-benar munafik. Kenapa kamu tidak menyuruhku untuk masuk atau duduk?
Tuan Besar Lois mengangkat alisnya. Silahkan. Tracy memberi isyarat. Tuan Besar Lois masuk ke dalam dan Naomi menghadang rombongannya untuk ikut masuk. Beberapa orang itu sangat kasar dan memaksa ingin masuk. Tuan Besar Lois menatap mereka. Mereka pun mundur menunggu di pintu. Dua pengawal wanita menjaga mereka di pintu, sementara Naomi menjaga Tracy di dalam. Sebenarnya di lantai atas masih ada dua orang pengawal yang diam-diam berjaga di sana. Hanya saja Tuan Besar Lois tidak menyadarinya. Tracy, bagaimanapun juga, aku adalah seniormu, jadi tidak perlu harus bersikap waspada sampai seperti ini. Tuan Besar Lois duduk dan mulai mendekatinya. Kakakmu dan aku telah berteman selama bertahun-tahun. Maaf, memotong pembicaraanmu. Tracy tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengannya. Jika Tuan Besar Lois ingin mengatakan sesuatu, silakan katakan langsung. Oke. Tuan Besar Lois mengangguk sambil tersenyum sinis. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Setelah mengatakan itu, ia mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. Tanda tangani dokumen ini, maka semua orang tidak akan saling berutang di kemudian hari dan tidak perlu ikut campur pada masalah pihak lain. Tracy melihat dokumen itu dan tidak tahan untuk tidak mencibir. Ini benar-benar luar biasa. Menyuruhku menarik diri dari proyek tanpa syarat dan 20 miliar yang aku investasikan akan diberikan pada Anda. Awalnya, kamu dapat berinvestasi itu juga diatur oleh Duke secara pribadi. Kamu juga mendapat manfaat darinya. Terlebih lagi, karena alasanmu sendiri pernikahan jadi dibatalkan dan keluarga kami menderita banyak kerugian. Ditambah kerusakan mental Duke, jumlah uang ini tidak sebanding dengan itu semua. Tuan Besar Lois mengatakan kebenaran dengan penuh percaya diri. Naomi menatapnya dengan emosi. Jika ada Paula di sini, maka dia pasti akan memarahinya saat itu juga. Tidak tahu malu. Tracy tersenyum sinis. Pertama, aku tidak mendapatkan manfaat apapun. Kedua, pembatalan pernikahan sepertinya bukan karena alasan aku sendiri kan? Apa Anda lupa semua skandal yang dilakukan Nyonya Besar Lois dan Tamara? Aku masih membantu menyembunyikannya untuk kalian dan tidak membocorkannya. Itu sudah sangat membantu menyelamatkan harga diri keluarga kalian. Masalah itu adalah ulah Tamara dan tidak ada hubungannya dengan istriku. Tuan Besar Lois menyangkalnya. Lagi pula, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Mengancamku? Awalnya, aku ingin bersikap sopan, bertemu baik-baik dan berpisah baik-baik. Tapi Anda yang telah membuat kejam terlebih dahulu. Jadi jangan salahkan aku jika aku berbuat tidak sopan. Tracy mengangkat alisnya dan berkata dengan percaya diri, kamu ingin aku keluar dari proyek ini, boleh saja. Tapi kembalikan uang investasi itu padaku. Jika tidak, tidak ada negosiasi.